Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 28 Januari 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Shower Kaviar. Silahkan Ibu Shower. Selamat pagi semuanya. Renungan pagi pada hari ini tanggal 28 Januari tahun 2021 berjudul Ia berbicara kepada barang siapa yang mendengar. Ayat inti tertulis dalam Wahyu pasal 2 ayat 29, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bagaimana manusia dapat menjadi sama seperti Yesus Kristus adalah di luar pengertian manusia. Tetapi Roh Suci dapat menguatkan pemandangan mata rohani kita, menyanggupkan kita melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh mata alami kita, atau didengar telinga kita, atau dipahami pikiran kita. Oleh Roh yang menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang mendalam tentang Allah, telah menyatakan kebenaran-kebenaran yang indah, yang tidak dapat dilukiskan oleh pena atau suara. Dalam semua orang yang mau menyerahkan diri kepada Roh Suci, suatu prinsip kehidupan baru akan ditanamkan. Peta Allah yang sudah hilang akan dipulihkan dalam kemanusiaan. Tetapi manusia tidak dapat mengubahkan dirinya sendiri oleh latihan kemauannya. Ia tidak memiliki kuasa oleh mana perubahan ini dapat diadakan. Ragi sesuatu yang datangnya dari luar mesti dimasukkan ke dalam tepung sebelum perubahan yang diinginkan itu dapat dikerjakan di dalamnya. Begitulah anugerah Allah itu mesti diterima oleh orang berdosa sebelum ia dapat dipentaskan untuk kerajaan kemuliaan. Segala peradaban dan pendidikan yang dunia dapat berikan akan gagal membuat anak yang merosot oleh dosa menjadi seorang anak surga. Kuasa yang membarui itu mesti datang dari Allah. Perubahan itu dapat diadakan hanya oleh Roh Suci. Semua orang yang mau diselamatkan, tinggi atau rendah, kaya atau miskin, harus menyerah kepada pekerjaan kuasa ini. Setiap hati yang telah dilawat oleh sinar terang dari matahari kebenaran akan menyatakan pekerjaan Roh Allah dalam suara, pikiran, dan tabiat. Mesin itu akan bergerak seolah-olah diminyaki dan dituntun oleh sebuah tangan ahli. Perselisihan akan berkurang apabila roh pengerja itu menerima minyak dari kedua cabang zaitun. Pengaruh yang suci akan dibagikan kepada orang-orang lain dalam perkataan, kemurahan hati, kelemah lembutan, kasih, dan dorongan semangat. Terima kasih atas penata layanan Ibu Shower. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Meski tidak sepenuhnya renungan hari ini menyatakan siapa yang berbicara, tetapi dari beberapa penjelasan dalam renungan hari ini, kita dapat ketahui siapa yang berbicara kepada kita yang mau mendengar. Dalam paragraf 2 dikatakan, menjadi putra dan putri Allah, halaman 36, paragraf 2, yang berkata, dalam semua orang yang mau menyerahkan diri kepada Roh Suci, suatu prinsip kehidupan baru akan ditanamkan. Peta Allah yang sudah hilang akan dipulihkan dalam kemanusiaan. Mereka yang menyerahkan diri kepada Roh Kudus, suatu prinsip kehidupan baru akan ditanamkan dalam kehidupan mereka. Tentang prinsip kehidupan yang baru ini, Roh Nubuat menjelaskan dalam That I May Know Him,
halaman 336 paragraf 5 yang berbunyi, Kristus Sang Pemulih menanamkan prinsip kehidupan baru di dalam jiwa, dan tanaman itu tumbuh dan menghasilkan buah. Dalam kutipan ini dengan jelas dinyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Sang Pemulih prinsip kehidupan baru di dalam hidup kita, dan bila prinsip kehidupan baru itu ditanamkan dalam jiwa kita, maka itu akan tumbuh dan berbuah. Buah-buah apa yang dihasilkan? Buah-buah roh. Siapa yang hasilkan? Yesus Kristus. Kita baca kembali kutipan dari pelajaran tanggal 26 Januari yang tertulis dalam Bible Echo Januari 15 tahun 1892 paragraf 7 yang berkata, kita harus memiliki Kristus tinggal di dalam hati kita oleh iman, dan kemudian kita akan memanifestasikan buah-buah roh yang firman Allah nyatakan sebagai kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Perhatikan saudaraku dalam Tuhan, Roh Nubuat berkata, kita harus memiliki Kristus tinggal dalam hati kita oleh iman. Jika dikatakan harus, artinya tidak ada pilihan. Hanya Kristus yang kita harus miliki dalam hati kita. Jadi, kita berbuah karena Kristus tinggal dalam hati kita oleh iman. Dan tadi disebutkan, Kristus Sang Pemulih menanamkan prinsip kehidupan baru, maka kita berbuah. Jelas bahwa kita berbuah karena Kristus, dan prinsip kehidupan baru hadir dalam hidup kita karena Kristus. Lalu, kenapa tadi disebutkan Roh Kudus atau Roh Suci yang menanamkan prinsip kehidupan baru? Karena Kristus tinggal dalam hati kita melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Itu sebabnya dalam pelajaran yang lalu Roh Nubuat menyatakan yang pertama, suratnya nomor 66 tahun 1894 paragraf 18 yang berkata, tidaklah aman untuk menangkap roh dari yang lain. Kami mau Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Kemudian dalam manuskrip Releases volume 14 halaman 84 paragraf 3, Ellen White menuliskan, Roh Kudus adalah Roh Kristus, dikirim kepada semua manusia untuk memberi mereka kecukupan. Jangan mau roh yang lain, tidak aman. Minta Roh Kudus yang adalah Yesus Kristus, yang adalah Roh Kristus itu sendiri. Jadi jelas bahwa hanya satu yang menanamkan prinsip kehidupan yang baru dalam hidup kita, agar kita berbuah, yaitu Yesus Kristus melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Kemudian dalam paragraf 3 renungan hari ini berkata, menjadi putra dan putri Allah, halaman 36 paragraf 3 yang berkata, ragi, sesuatu yang datangnya dari luar, mesti dimasukkan ke dalam tepung sebelum perubahan yang diinginkan itu dapat dikerjakan di dalamnya. Nah, lambang apakah ragi tersebut? Kita baca penjelasannya dalam Gospel Workers edisi 1892, halaman 45, paragraf 1 yang berkata, Roh Kristus yang menerangi jiwa digambarkan oleh terang yang menghalau semua kegelapan. Itu dibandingkan dengan garam karena kualitas pengawetannya, dan ragi yang secara diam-diam mengerahkan kuasa transformasi. Ragi itu adalah lambang dari Roh Kristus karena kuasanya bekerja dari dalam dan tidak kelihatan, diam-diam mengubahkan, diam-diam mengerahkan kuasa transformasi. Ragi ini yang adalah Roh Kristus, itulah kasih karunia Allah yang mengubahkan kita agar pantas untuk menerima kerajaan kemuliaan. Dan pada bagian akhir renungan disebutkan dalam menjadi putra dan putri Allah halaman 36 paragraf 4 yang berkata, setiap hati yang dilawat oleh sinar terang dari matahari kebenaran akan menyatakan pekerjaan Roh Allah dalam suara, pikiran, dan tabiat. Siapakah matahari kebenaran? Dan apakah sinar terang matahari kebenaran itu? Pelajaran sebelumnya dengan jelas menyatakan dalam Para Nabi dan Bapa, buku pertama, halaman 132, paragraf 3, yang berkata, apabila Kristus hidup di dalam hati, maka adalah mustahil untuk menyembunyikan terang hadiratnya
atau membiarkan terang itu menjadi kabur. Sebaliknya, hal itu akan menjadi lebih terang apabila hari demi hari kabut dosa dan sifat mementingkan diri dilenyapkan oleh cahaya terang matahari kebenaran. Terang hadirat Kristus sama dengan cahaya terang matahari kebenaran, karena memang Yesuslah matahari kebenaran itu, dan oleh terangnya Kristus tersebut, Kristus hidup di dalam hati kita. Apakah terang tersebut? Sebagaimana kutipan sebelumnya menyatakan, terang itu adalah Roh Kristus. Jadi, sinar terang matahari kebenaran yang melawat hati kita adalah Roh Kristus. Nah, ayat inti renungan hari ini menyatakan tentang Roh yang berbicara kepada jemaat-jemaat. Kalimat dalam ayat tersebut adalah kalimat penutup dari setiap surat kepada 7 jemaat. Isinya sama. Nah, roh siapa yang dimaksudkan? Ayat inti hari ini diambil dari surat kepada jemaat Tiatira. Mari kita baca kalimat pembukanya dalam Wahyu 2 ayat 18 yang berbunyi, "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Anak Allah, yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga." Yang berfirman kepada jemaat Tiatira adalah Anak Allah. Karenanya, roh yang berbicara adalah roh Anak Allah, Roh Kristus. Alfa dan Omega jilid 7 bab 57 dalam halaman 492 paragraf 4 berkata, "Adalah Kristus yang memerintahkan kepadanya untuk mencatat suatu yang harus dibukakan di hadapannya. Apa yang engkau lihat, tuliskanlah dalam sebuah kitab, ia memerintahkan, dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia." Jelas sekali bahwa roh yang berbicara kepada Yohanes adalah Roh Kristus, sebab Kristus sendiri yang memerintahkan Yohanes untuk menuliskan semua yang telah dinyatakan kepada Yohanes bagi 7 jemaat tersebut. Karenanya, dari semua bukti yang ada, ia yang berbicara kepada barang siapa yang mau mendengar adalah Kristus, dan dia berbicara dan tinggal dalam hati kita melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Sebab itu, mari kita lengkapi tabel kita. Sejak hari pertama sampai hari ke-7, semuanya menyatakan tentang Roh Kristus. Roh Kristuslah yang memimpin kita, Roh Kristuslah yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran, Roh Kristuslah yang mengajar kita, Roh Kristuslah yang memberikan kita hikmat dan pengertian, Roh Kristuslah yang memberikan buah roh dalam kehidupan kita, Roh Kristuslah yang menghidupkan kita, dan Roh Kristuslah yang berbicara kepada kita. Dan apakah masih berbicara sampai sekarang? Sudah pasti. Paulus menyatakan dalam Ibrani 1 ayat 2 yang berbunyi, "Maka pada zaman akhir ini ia, yaitu Allah Bapa, telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya." Yesus masih berbicara kepada kita di zaman akhir ini, dan itu melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Karenanya ingat, tidaklah aman untuk menangkap roh dari yang lain. Kami mau Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat firman-Mu yang menguatkan kami, bahwa pada zaman akhir ini, Yesuslah yang berbicara kepada kami melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus dalam hati ini. Tolong kami ya Bapa, agar berdoa meminta kuasa roh Anak-Mu. Curahkan roh Anak-Mu dalam hati ini, sebab menerima dari roh dari yang lain tidaklah aman. Roh Kristuslah yang kami harus miliki. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.